Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Fitri. Yang kali ini kita buat ketan serundeng pedas manis yang rasanya legit, pedas dan manis. Bahannya apa aja? Ikuti video aku sampai selesai ya. Kita buat bahan untuk serundengnya dulu ya. Yang pertama, ada kelapa, kelapanya sekitar 200 gram atau setengah butir kelapa. Terus ada daun salam, daun jeruk, gula pasir, gula merah, kaldu bubuk, garam, ada air asam jawa juga. Kemudian untuk bahan halusnya kita gunakan ebi yang udah direndam dengan air panas, terus bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, bawang putih, sedikit kencur, dan kunyit. Ini semuanya kita ulek hingga halus ya. Dan ini semua bahan-bahannya. Yang pertama, kita sangrai dulu kelapanya. Lalu kita aduk-aduk. Jangan lupa kita gunakan apinya kecil aja agar matangnya sempurna. Sangrai kelapanya hingga kuning kecoklatan atau hingga kering ya. Nah, seperti ini. Setelah kering seperti ini, kita sisihkan dulu. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, sediakan sedikit minyak ke dalam wajan. Lalu bumbu halusnya ini kita tumis. Setelah bumbu halusnya harum, lalu kita masukkan daun salam dan daun jeruknya. Setelah daun jeruk dan daun salamnya mengeluarkan bau yang harum dan wangi, lalu kita masukkan gula merah dan gula pasir. Kemudian kaldu bubuk dan garam. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Tidak lupa kita tambahkan sedikit air agar membantu proses pencairan gula pasir dan gula merah tadi. Nah, sekiranya udah seperti ini, kemudian kita masukkan air asam jawa tadi sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan kelapa yang udah kita sangrai tadi. Lalu kita aduk-aduk hingga rata. Dan kita masak kelapanya hingga kering. Tidak lupa menggunakan api yang sangat kecil agar matangnya sempurna ya, seperti ini. Nah, ini udah mateng. Udah kering juga. Dan siap kita angkat dan kita dinginkan. Kita beralih ke bahan untuk beras ketannya. Yang pertama, kita gunakan beras ketan yang sudah kita rendam sekitar 2-3 jam. Lalu santan dan garam serta kaldu bubuk. Dan kaldu bubuk bisa di skip kalau kalian nggak suka ya. Pertama-tama, kita pindahkan dulu beras ketannya ke dalam wadah. Lalu kita kukus selama lebih kurang 20 menit. Tidak lupa kukusannya kita panaskan terlebih dahulu. Kukusannya benar-benar dalam keadaan mendidih ya waktu memasukkan beras ketannya. Lalu kita campurkan santan dengan kaldu bubuk dan garam. Lalu kita aduk-aduk.
Setelah kita aduk-aduk, kita pindah ke dalam wajan atau ke dalam panci. Lalu ini kita masak hingga mendidih. Selagi menunggu santannya mendidih, kita buka tutup kukusan, lalu kita angkat beras ketannya. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu kita siram dengan santan mendidih tadi sedikit demi sedikit. Disiram lalu diaduk. Lakukan sampai 3 kali step ya. Disiram, diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan santannya habis. Buat kalian yang mau subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tekan like, share, dan bunyikan tombol loncengnya. Nah, kita tes rasa dulu. Sekiranya rasanya udah pas, lalu kita rapikan. Kemudian wadah kita tutup dan kita diamkan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit dan santan udah terserap oleh beras ketan, lalu aduk-aduk sebentar. Ini sudah kelihatan udah meresap banget. Lalu kita pindahkan lagi ke wadah yang bisa dimasukkan ke dalam kukusan. Jangan lupa kukusannya dipanaskan lagi ya. Ini kita kukus lagi selama lebih kurang 30 menit ya. Jangan lupa kukusannya ditutup lagi. Nah, ini udah 30 menit, lalu kita angkat dan kita masukkan ke dalam wadah yang bersih. Lalu kita biarkan sedikit hangat. Setelah ketannya sedikit hangat dan ini serundengnya kita blender sedikit agar lebih halus seratnya, lalu kita bentuk sesuai selera aja. Terserah kalian mau cetak pakai cetakan atau kalian kepal dengan tangan, terus kalian bulat-bulatkan seperti yang aku buat di video. Terserah, yang penting rasanya nggak akan berubah. Nah, kalau aku buatnya kayak gini aja, terus dikasih serundeng di atasnya atau ditaburin juga boleh seperti ini. Pokoknya sesuai selera kalian aja, yang mana yang kalian suka gitu ya. Nah, kalian lakukan aja semuanya kayak gini hingga habis. Ini waktu aku buat ini benar-benar waktunya mepet karena keburu maghrib, jadi aku buatnya asal-asalan aja. Jadi hasilnya ya kayak gini, tapi rasanya luar biasa. Kalian gak bakalan nyesel kalau nyobain, dan kalau udah nyobain gak bakalan cukup untuk 1 gigitan aja. Cobain deh. Nah, ini udah selesai kayak gini aja. Terus sisanya kita buat pakai cetakan ya, kayak gini. Ini aku gunakan cetakan. Nah, terlihat lebih rapi kan? Menurut kalian mana yang bagus? Silahkan pilih sendiri. Oke, yang kayak gini aja, yang simple dan auk-aukan, atau yang rapi kayak gini? Pilih sendiri aja ya. Oke, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum.